Cerita ini datang dari salah satu subscriber yang minta identitasnya disamarkan. Sebut aja namanya Reza. Dia cerita tentang pendakiannya ke Gunung Lawu beberapa tahun lalu. Tapi ini bukan pendakian biasa. Karena waktu itu dia muncak pas malam 1 Suro. Buat kalian yang belum terlalu familiar, malam 1 Suro itu bukan malam sembarangan. Dalam budaya Jawa, malam itu dianggap sebagai waktu yang paling sakral sekaligus paling tipis batasnya antara dunia nyata dan dunia gaib. Banyak banget ritual tradisional, laku tirakat, bahkan tradisi ziarah yang dilakukan di malam itu. Tapi bersamaan dengan itu, malam 1 Suro juga dikenal sebagai malam yang paling dihindari buat aktivitas di alam bebas. Kenapa? Karena katanya di malam itu makhluk tak kasat mata juga lagi berkeliaran, jalan-jalan, nongkrong, dan kadang mereka nggak suka kalau wilayahnya didatangi sembarangan, apalagi tanpa permisi. Tapi Reza dan 2 temannya, Andi dan Bima, justru ngelihat ini sebagai tantangan. Mereka pengen ngerasain pendakian yang beda dari biasanya. Bukan karena sok berani, tapi lebih karena rasa penasaran. Katanya pendakian di malam 1 Suro tuh punya aura yang beda. Sunyi, tenang, tapi juga magis. Mereka udah sering dengar cerita-cerita pendaki yang ngalamin hal-hal aneh waktu muncak di malam itu. Tapi bukannya kapok, mereka justru makin pengen nyobain sendiri. Ya, namanya juga anak muda ya. Kadang rasa penasaran lebih gede dari rasa takut. Reza bilang mereka bertiga udah nyiapin semuanya dari jauh-jauh hari. Logistik lengkap, tenda, jaket tebal, headlamp, semuanya udah dicek. Bahkan mereka sempat diskusi bareng soal etika pendakian yang benar. Mereka sadar malam 1 Suro itu bukan malam biasa. Jadi mereka niat dari awal buat sopan. Nggak usil, nggak sembarangan ngomong, dan nggak ngelakuin hal-hal yang bisa dianggap menantang. Sebelum berangkat mereka juga sempat ngobrol sama orang tua masing-masing. Dan dari beberapa omongan, ada satu kalimat yang terus keingat sama Reza sampai sekarang. Kalau naik gunung malam 1 Suro, jangan cuma kuat fisik, tapi juga kuat hati. Waktu itu mereka nggak terlalu ngerti maksudnya, tapi belakangan setelah semua yang kejadian, baru mereka paham bahwa pendakian bukan cuma soal jalur terjal dan stamina, tapi juga soal gimana lo menjaga sikap, terutama kalau lo ada di tempat yang enggak sepenuhnya lo pahami. Akhirnya hari itu pun datang. Mereka berangkat dari rumah masing-masing di Solo dan sekitar jam 3 sore udah sampai di base camp Cemoro Sewu. Udara di sekitar udah mulai dingin. Angin gunung bertiup pelan, bawa kabut tipis yang turun dari atas. Base camp waktu itu sepi, nggak kayak biasanya yang rame sama pendaki lain. Hanya ada 2 motor parkir dan nggak kelihatan ada rombongan lain yang lagi siap-siap. Reza bilang waktu itu ada perasaan ganjil. Bukan takut, tapi lebih ke hening yang nggak biasa. Bahkan suara motor lewat pun jarang. Dan pas mereka ngisi logbook, si penjaga basecamp sempat nanya, "Kalian yakin naik malam ini?" Reza jawab, "Iya mas, mau ngecamp di pos 3 dulu." Si penjaga basecamp diem bentar, terus bilang pelan, "Kalau ngerasa aneh di jalan, jangan ragu balik ya." Mereka cuma senyum. Mikirnya mungkin itu cuma bentuk perhatian. Tapi
Kalimat itu semacam pamit batin, semacam kode yang nanti baru mereka ngerti maksudnya. Dari base camp, sekitar jam 4:30 sore, mereka mulai jalan. Langit udah mulai berubah warna. Cahaya jingga kemerahan membias di sela-sela pepohonan. Jalur awal masih terang, tapi mereka tahu beberapa jam ke depan gelap bakal sepenuhnya menyelimuti jalur pendakian. Dan di titik ini, semuanya belum tahu kalau pendakian mereka malam itu bakal jadi pengalaman yang nggak bakal dilupain seumur hidup. Pendakian dimulai dari base camp Cemoro Sewu. Reza dan 2 temannya, Andi dan Bima, sampai di base camp sekitar jam 4 sore. Waktu itu base camp sepi. Sepi banget malah. Nggak kayak biasanya yang rame sama suara anak-anak muda ngobrol, suara motor datang berangkat, atau warung-warung kecil yang sibuk jualan gorengan dan kopi. Yang mereka lihat cuma ada 2 motor terparkir rapi di pojokan. Kayaknya sih itu punya pendaki yang udah naik dari siang. Nggak kelihatan ada aktivitas lain. Bahkan warung di sebelah base camp pun tutup lebih awal. Katanya sih kalau malam 1 suro gini banyak warga milih istirahat di rumah. Nggak sedikit juga yang ikut acara selamatan atau ngaji di musola. Suasana sore itu agak mendung, tapi belum hujan. Angin mulai terasa dingin. Kabut tipis turun pelan-pelan dari atas, bikin hawa sekitar base camp kerasa adem tapi juga hening. Dan di tengah keheningan itu, mereka masuk ke dalam base camp buat isi logbook pendakian. Pas Reza buka pintu kayu base camp, mereka langsung disambut sama bau kas kayu tua dan termos air panas yang baru dibuka. Di balik meja ada penjaga base camp, seorang bapak tua berjaket tebal dan pakai kupluk. Dari wajahnya kelihatan kaget, campur bingung ngelihat ada rombongan baru datang di hari itu. "Kalian naik sekarang, malam ini?" tanya si bapak sambil ngelihat jam tangannya. Reza yang berdiri paling depan langsung jawab, "Iya mas, rencana camp di pos 3 dulu, besok baru lanjut ke puncak." Si penjaga cuma diam sebentar, terus ngangguk pelan. Tapi sebelum mereka pamit keluar, bapak itu sempat bilang kalimat yang gak biasa. "Hati-hati ya mas, malam ini bukan malam biasa." Ucapan itu ngambang, nggak dijelasin lebih lanjut, tapi nadanya pelan dan serius. Kayak orang yang nyampein peringatan tapi nggak pengen nakut-nakutin. Reza dan teman-temannya saling lihat sebentar, terus senyum kaku. Mereka anggap itu sebagai bentuk perhatian aja. Meskipun di dalam hati, Reza sempat mikir juga, malam ini bukan malam biasa. Jam 5 sore mereka mulai jalan. Langit di atas udah mulai berubah warna. Cahaya jingga kemerahan bikin siluet pepohonan di jalur awal kelihatan kayak bayangan hitam panjang. Jalan setapak dari batu mulai ditapaki satu persatu. Udara dingin pelan-pelan makin terasa, nembus jaket dan buff yang nempel di leher. Awalnya mereka masih semangat. Saling lempar candaan, ngobrol, ngalor ngidul, dan sesekali berhenti buat minum. Tapi makin lama, suasananya mulai berubah. Kabut mulai turun lebih tebal. Senter-senter mereka mulai dinyalain lebih cepat dari biasanya. Dan suara-suara dari hutan yang biasanya rame sama jangkrik atau burung kecil mulai menghilang pelan-pelan. Yang terdengar cuma suara langkah sepatu, hembusan nafas, dan derit kecil ranting yang kadang keinjek.
Reza sempat berhenti sebentar dan nengok ke belakang. Jalur yang baru mereka lewati udah tertutup kabut. Nggak kelihatan apa-apa. Bahkan lampu dari base camp pun udah nggak nampak. Dia bilang dalam hati, "Wah, kita udah masuk. Masuk kemana? Entah. Tapi rasanya kayak ada garis tak kasat mata yang udah mereka lewatin. Dan di sisi garis itu, dunianya udah nggak sama lagi." Pendakian berjalan normal di awal. Jalur masih jelas, napas belum terlalu ngos-ngosan, dan senter mereka masih cukup buat nerangin jalan di depan. Tapi, begitu mereka mulai masuk ke area sekitar pos 2, suasananya mulai terasa beda. Beda banget. Kabut tiba-tiba turun, lebih cepat dari yang mereka kira. Padahal, waktu itu belum jam 7 malam. Biasanya, kabut baru mulai rapet sekitar jam 8 ke atas. Tapi kali ini, udah dari pos 1 kabut udah ngintip. Dan pas masuk jalur pos 2, langsung nutup semua pandangan. Reza bilang, dia bahkan gak bisa ngeliat lebih dari 5 meter ke depan. Senter cuma bisa tembus dikit. Cahayanya kayak ketahan sama kabut tebal. Udara juga mendadak dingin banget. Bukan dingin yang biasa mereka rasain waktu naik gunung, tapi dingin yang nyusup sampai ke tulang. Reza sempat nyoba napas pelan, dan dia bisa ngeliat embun keluar dari mulutnya. Kayak napas lu dikeluarin di dalam freezer, katanya. Napasnya berat, dan tangannya mulai kerasa kebas. Tapi, yang paling aneh justru bukan itu. Yang paling kerasa adalah keheningan. Hutan yang biasanya ramai sama suara jangkrik, suara daun yang digerakin angin, atau kadang suara burung malam, tiba-tiba diam. Benar-benar diam. Sunyi. Gak ada suara sama sekali. Bahkan, suara mereka bertiga pun kayak teredam kabut. Kayak ada perasaan, lu masuk ke tempat yang bukan punya lu. Tempat yang gak seharusnya lu gangguin. Di titik ini, Andi, yang biasanya paling cuek dan banyak bercanda, tiba-tiba nyeletuk pelan. Kok kayak engap ya? Beda dari biasanya. Reza dan Bima diam. Mereka juga ngerasain hal yang sama, tapi gak ada yang berani ngomong duluan. Engap di sini bukan kayak kehabisan oksigen, tapi lebih kayak lu lagi berada di ruang yang keisi sesuatu. Tapi lu gak bisa jelasin itu apa. Akhirnya, mereka mutusin buat berhenti bentar di sisi jalur. Reza duduk di atas batu, ngelepas backpack sebentar buat ambil minum. Pas dia buka jaketnya buat ambil botol dari dalam tas, dia ngerasa sesuatu yang aneh. Bagian dalam jaketnya lembab, tapi bukan karena keringat. Rasanya beda. Lebih kayak kena uap dingin dari dalam, bukan dari luar. Dia pegang bagian dalam kaosnya, juga basah. Tapi lagi-lagi, bukan keringat. Rasanya dingin. Kayak baju abis dijemur sore tapi gak kering-kering. Nempel di kulit, dinginnya nusuk. Dia sempat mikir, jangan-jangan jaket gue bocor. Tapi dia sadar, dia belum kehujanan, belum ketemu jalur basah. Dan udara juga gak terlalu lembab dari luar. Jadi kenapa bisa lembab di dalam? Dia gak langsung cerita ke temennya. Cuma diam. Ngelirik kanan kiri. Mikir, apa gua halu? Pikirnya. Tapi perasaan itu gak hilang. Bahkan saat dia tutup jaketnya lagi dan berdiri, perasaan gak nyaman itu masih ada. Kayak lo lagi dipantau sama orang. Tapi bukan sama orang. Lebih kayak
Sesuatu yang diam, tapi ngeliatin lu dari balik pohon. Andi dan Bima juga udah gak banyak ngobrol. Semua jadi pendiam. Fokus jalan. Dan tiap ranting yang mereka injak jadi lebih nyaring lagi. Karena hutan di sekitar terlalu hening. Mereka lanjut jalan. Pelan. Tapi jalurnya makin sempit. Makin diselimuti kabut. Dan tiap langkah jadi makin berat. Bukan karena capek, tapi kayak ada tekanan dari sekitar. Malam itu belum selesai, dan mereka bertiga bahkan belum tahu kalau semuanya baru mulai. Sekitar jam 8 malam, mereka sampai di pos 3. Badan udah mulai lelah, kaki pegal, dan udara dingin makin nyelekit. Tapi secara keseluruhan, pendakian masih terkendali. Sesuai rencana, mereka memang bakal ngecamp di pos 3 sebelum lanjut ke puncak besok subuh. Begitu mereka masuk area pos 3 yang cukup lapang itu, mereka langsung sadar kalau tempat itu nggak sepenuhnya kosong. Di sisi pojok bawah pohon besar, mereka ngeliat ada satu tenda udah berdiri duluan. Warnanya biru tua, agak pudar, kayak udah lama dipakai. Posisinya nyempil di bawah pohon besar, yang daunnya rimbun banget. Tenda itu bener-bener gak bergerak. Gak ada suara dari dalam, gak ada senter nyala, gak ada orang nongkrong di luar. Sepi. Awalnya, mereka pikir itu pasti pendaki yang motornya tadi mereka lihat di base camp. Karena gak enak ganggu, mereka mutusin buat gak terlalu deket. Mereka jalan ke agak seberang, milih tempat camp yang agak miring tapi cukup aman dan datar. Jaraknya sekitar 20 meter dari tenda biru itu. Cukup jauh buat gak saling dengar suara kalau ngobrol. Mereka mulai buka tenda, rebahan, nyeduh kopi. Suasana malam di gunung biasanya tenang. Tapi kali ini, Reza bilang ada sesuatu yang gak biasa. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Bahkan air dalam botol minum mereka mulai berembun dari dalam. Angin sesekali berhembus, tapi bukan angin segar. Lebih ke angin yang bawa hawa lembab, berat, kayak ada sesuatu yang ikut ke bawah. Jam 8:30 malam, mereka masuk ke tenda, nyalain lampu kecil, ngobrol dikit, terus mutusin buat tidur. Rencana awalnya si bangun sekitar jam 3 subuh buat nyiapin perjalanan ke puncak. Tapi sekitar jam 10 malam, Reza kebangun. Dia nggak tahu kenapa. Nggak mimpi buruk, nggak keingat apa-apa. Tapi matanya kebuka begitu aja. Dan waktu dia sadar, dia dengar sesuatu dari luar. Suara bisikan. Pelan, tapi jelas. Kayak ada 2 orang ngobrol, tapi bahasanya aneh. Nggak mirip bahasa Indonesia, bukan juga Jawa. Suaranya datar banget. Kayak dibaca, kayak mantra. Dan yang bikin merinding, suaranya nggak kedengeran kayak suara orang ngobrol biasa. Nggak naik turun, nggak emosional. Tapi monoton, terus-terusan diulang. Reza langsung duduk. Nadinya makin kenceng. Dia mikir mungkin itu suara dari tenda biru di seberang. Mungkin aja mereka baru bangun. Mungkin lagi ngobrol pelan. Tapi dari tadi gak ada lampu nyala dari arah sana. Dan suara itu, entah kenapa, kedengerannya kayak datang dari segala arah. Kadang dari kanan, kadang dari belakang, kayak menggema. Dia buka resleting tenda pelan-pelan, ngintip keluar. Gelap, kabut mulai turun tipis. Dan tenda biru itu masih berdiri diam. Gak gerak, gak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan talinya gak goyang kena angin. Kayak kosong. Reza mulai ngerasa ada yang gak beres. Tapi dia masih mikir logis.
Mungkin pendaki itu lagi baca sesuatu di dalam. Siapa tahu dia emang hobi baca mantra sebelum tidur. Tapi ya, tetap aja aneh. Dia bangunin Bima yang tidur di sebelahnya. "Bim, lu denger nggak?" bisik Reza. Bima agak kaget. "Apaan?" "Dengerin deh, ada suara orang bisik-bisik." Bima dengar sebentar, terus geleng. "Enggak ah, tidur aja Zah, halusinasi kali." Reza pengen maksa, tapi dia sadar, bisa aja ini cuma perasaannya. Dia pun akhirnya tiduran lagi, ngezip tenda sampai rapet, nutup mata. Tapi telinganya masih dengar suara itu. Bisikan yang lama-lama, kayak makin deket. Tapi nggak makin keras, cuma makin terasa. Dan malam itu, entah kenapa, Reza tidur dengan posisi badan menggulung. Bukan karena dingin, tapi karena ada rasa nggak aman. Kayak lu lagi tidur di tempat yang seharusnya gak lu tempatin. Dan tenda biru itu masih gelap, masih gak gerak, masih berdiri sendiri di bawah pohon besar. Diam, kayak nunggu sesuatu. Subuhnya, sekitar jam 4 pagi, Reza kebangun lebih awal. Entah kenapa, matanya kebuka begitu aja. Udara di dalam tenda kerasa lembab dan agak pengap. Dia ngerasa nggak nyaman, kayak ada tekanan di dada. Jadi dia mutusin buat keluar bentar, cari udara segar dan sekalian stretching. Langit masih gelap, tapi ada semburat biru tipis di ufuk timur. Kabut masih menggantung tebal di sekitar pos 3, bikin suasana subuh itu kerasa sunyi banget. Gak ada suara, cuma suara napas Reza yang berat dan sesekali suara hembusan angin kecil lewat di sela pepohonan. Dia jalan pelan keluar dari tenda, duduk sebentar di atas batu besar yang agak kering. Matanya masih berat, tapi pikirannya terus muter-muter mikirin suara semalam. Dia belum cerita ke Andi atau Bima, karena takut dibilang parno duluan. Tapi rasanya masih jelas di kepala. Pas lagi ngujek mata dan ngelurusin punggung, Reza ngeliat sesuatu dari kejauhan. Di dekat tenda biru, yang sejak semalam masih berdiri di bawah pohon besar, ada seseorang. Sosok itu berdiri membelakangi Reza. Cuma berdiri, diem, nggak gerak sama sekali. Tinggi badannya kira-kira mirip orang dewasa. Posturnya lurus, tangan di samping tubuh, kepala agak sedikit menunduk, tapi sama sekali nggak ada gerakan. Nggak ngelek, nggak jalan, nggak duduk, bahkan angin pun kayak nggak ngaruh ke sosok itu. Baju atau jaketnya nggak kekibar. Reza sempat mikir, oh mungkin itu orang dari tenda sebelah. Mungkin dia juga bangun lebih awal, lagi mikir atau nunggu sunrise. Tapi makin lama dia perhatiin, makin ngerasa aneh. Karena walaupun Reza nyenter pelan ke arah sosok itu, dia tetap nggak bereaksi. Nggak nengok, nggak kedip, kayak patung. Reza berdiri, pelan-pelan dia jalan mendekat. Langkahnya hati-hati, karena tanah masih agak licin dan basah. Senter kecil di tangan, dia sorotin ke arah sosok itu. Tapi tetap gak ada reaksi. Sampai akhirnya, pas jaraknya tinggal sekitar 7 meter, sosok itu pelan-pelan jalan ke belakang pohon besar di sebelah tenda biru. Tanpa suara. Kayak ngelewatin tanah tanpa injek apa-apa. Reza langsung ngejar, refleks. Dia pengen pastiin siapa itu. Tapi pas dia sampai ke balik pohon, kosong. Gak ada siapa-siapa. Dia muter ke kiri, gak ada. Dia lihat ke kanan, juga gak ada. Reza mulai panik, matanya nyari-nyari, berharap itu cuma pendaki lain yang jalan ke arah semak-semak. Tapi semuanya kosong. Gak ada jejak kaki, gak ada bunyi langkah.
Bener-bener kayak sosok itu hilang gitu aja. Dan saat Reza nengok balik ke arah tenda biru, tenda itu udah nggak ada. Serius, hilang, total. Nggak ada kain, nggak ada tiang. Bahkan tanah tempat tenda itu berdiri pun kayak nggak pernah dipakai manusia. Nggak ada bekas tenda ditegakkan, nggak ada jejak kaki. Bahkan rerumputannya pun utuh, nggak ada yang rebah. Dia berdiri di situ, bengong. Dia sampai maju beberapa langkah lagi buat mastiin. Tapi emang kosong. Tempat yang tadi malam jadi lokasi tenda biru itu berdiri, sekarang kayak nggak pernah disentuh manusia. Dia berdiri di situ selama beberapa menit, diam. Jantungnya berdetak makin cepat. Pikiran mulai muter. Apa dia masih ngimpi? Atau mungkin dia salah lihat? Tapi enggak. Temen-temennya juga lihat tenda itu semalam. Bahkan mereka pilih lokasi ngecamp yang beda karena nggak enak ganggu. Dia buru-buru balik ke tenda, masuk dan bangunin Andi dan Bima dengan suara agak gemetar. Bangun! Tenda biru itu hilang, men. Andi yang masih setengah sadar cuma bisa bilang, "Hah? Maksud lu? Serius? Gak ada? Kosong? Barusan gue lihat ada orang berdiri di situ. Terus pas gue samperin, dia hilang. Tendanya juga gak ada." Mereka bertiga akhirnya keluar tenda dan jalan bareng ke lokasi tenda biru itu berdiri. Dan ya, kosong. Reaksi mereka pun sama. Kaget. Diam. Cuma saling pandang. "Gak mungkin kan? Semuanya halu," kata Bima sambil lihat tanah di depannya. Reza gak jawab. Dia cuma ngeliatin pohon besar yang tadi jadi latar tenda biru itu. Dan di saat mereka bertiga berdiri di situ, kabut mulai turun lagi. Tebal, dingin, sunyi. Seketika mereka sadar apapun yang mereka lihat semalam mungkin bukan pendaki lain. Dan pendakian itu baru aja berubah dari petualangan biasa jadi sesuatu yang gak akan mereka lupain seumur hidup. Panik, Reza langsung masuk ke tenda dan bangunin dua temennya sambil ngos-ngosan. Bangun, serius, ini aneh banget," katanya sambil neken bahu Bima dan Andi. Mereka yang awalnya masih setengah sadar langsung duduk begitu lihat ekspresi wajah Reza yang pucat dan gemetar. "Maksud lo apa, Za?" tanya Andi sambil ngucek mata. "Tenda biru itu hilang. Gue barusan lihat ada orang berdiri di situ. Terus pas gue samperin, dia ngilang ke belakang pohon. Gue samperin, gak ada siapa-siapa. Pas gue balik lagi, tendanya juga hilang." Bima langsung nyamper. "Gak mungkin, masa hilang?" Tapi begitu mereka bertiga keluar dari tenda dan jalan ke lokasi si tenda biru tadi malam, ekspresi mereka berubah drastis. Kosong, gak ada apa-apa. Gak ada jejak, gak ada bekas kain, bahkan bekas tiang tenda pun gak kelihatan. Semuanya bersih, seolah gak pernah ada yang pasang tenda di situ. Mereka saling pandang. Semua diam. Gak ada yang ngomong, tapi wajah mereka jelas panik. Otak mereka muter nyari alasan logis, tapi gak nemu. Akhirnya, mereka diskusi singkat di dekat tenda. Reza bilang dia udah gak nyaman dari semalam dan kejadian ini ngebuat suasana makin gak enak. Bima dan Andi pun akhirnya sepakat. Udahlah, kita turun pagi ini juga. Gak usah maksain muncak, gak worth it. Mereka buru-buru beresin barang, masukin semua perlengkapan ke dalam carrier, dan mulai jalan turun. Udara masih dingin, kabut makin tebel. Bahkan jarak pandang cuma sekitar 3-4 meter doang. Senter mereka jadi nggak terlalu ngaruh karena cahaya langsung mental kena partikel kabut. Yang bikin ngeri, suara langkah mereka sendiri terdengar aneh. Kayak punya gema. Tapi bukan gema dari tebing atau batu. Lebih kayak
suara langkah lain yang niru mereka, tapi setengah detik telat. Beberapa kali mereka berhenti dan nengok ke belakang karena ngerasa kayak ada yang ngikutin. Tapi setiap kali mereka lihat, kosong. Gak ada siapa-siapa. Di tengah jalan turun, Reza sempat bilang pelan, "Gue ngerasa kita gak sendiri." Andi diem. Bima cuma nutupin jaket lebih rapat dan jalan makin cepat. Akhirnya, setelah beberapa jam jalan nembus kabut tebal dan jalur yang licin, mereka sampai di sekitar pos 1. Di situ, mereka mutusin buat istirahat bentar. Duduk di batu besar di pinggir jalur, minum air dan tarik napas. Tapi, momen itu berubah jadi titik paling ngeri dari seluruh pendakian mereka. Reza lagi duduk sambil nunduk, nyoba nenangin pikiran. Tapi tiba-tiba, dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Bukan perasaan biasa, tapi kayak tatapan tajam dari arah kanan. Dia refleks nengok ke arah semak-semak di dekat batu besar itu. Dan di situ, dia ngelihat sesuatu. Dari balik semak yang agak lebat, muncul setengah wajah. Ngintip, diam. Tapi bukan wajah manusia biasa. Mukanya datar, pucat, kulitnya kayak lilin. Tapi yang paling bikin Reza pengen lari adalah bagian matanya. Gak ada bola mata. Cuma 2 cekungan gelap, dalam, kosong. Dan di bawahnya ada senyum, tapi bukan senyum ramah. Senyumnya lebar banget, gak bergerak, gak ekspresif, cuma menyeringai. Reza langsung mundur sambil nunjuk. "Itu lihat, itu apaan?" Andi dan Bima langsung noleh ke arah yang sama. Tapi wajah itu udah gak ada. "Gue lihat jelas, demi apapun ada yang ngintip," kata Reza sambil ngos-ngosan. Bima langsung berdiri, matanya nyari-nyari, tapi semak itu kosong. Mereka cek ke belakang batu, cuma tanah, akar dan daun kering. Gak ada siapa-siapa. Andi langsung bilang, "Udah, gak usah mikir macem-macem, kita gas cepetan turun." Mereka bertiga langsung lanjut jalan, kali ini tanpa banyak ngomong. Tapi sejak saat itu, melangkah mereka makin cepat. Sesekali mereka ngerasa ada angin dingin lewat dari arah belakang. Suaranya kayak bisikan, tapi nggak jelas dari mana. Reza jalan sambil nunduk, nyoba nggak nengok ke kiri atau ke kanan. Tapi pikirannya terus muter. Wajah itu, senyum itu, cekungan mata itu, semua masih nempel jelas di kepala. Dan yang bikin dia makin takut adalah perasaan bahwa apapun itu mungkin belum selesai ngikutin mereka. Pendakian itu jadi pengalaman yang gak akan mereka ulang lagi. Apalagi di malam 1 Suro. Karena ternyata Gunung Lawu itu punya caranya sendiri buat nunjukin siapa yang berani ganggu ketenangannya. Akhirnya mereka berhasil turun juga. Tapi sejak kejadian itu, Reza sering mimpi buruk. Mimpi dia lagi berdiri di tengah hutan kabut, sendirian, dan ada suara bisikan dari belakang. Yang bikin ngeri, suara itu sama persis kayak yang dia dengar waktu malam 1 Suro itu. Dan yang lebih aneh, beberapa bulan setelahnya, Reza nemuin foto waktu mereka ambil selfie sebelum naik. Di belakang mereka ada sosok bayangan, tinggi, berdiri di balik pohon. Padahal waktu itu mereka yakin gak ada siapa-siapa di belakang. Cerita ini akhirnya jadi pelajaran penting buat mereka. Bukan soal mistis aja, tapi tentang betapa Gunung Lawu bukan tempat yang bisa dianggap enteng. Apalagi di malam-malam tertentu. Karena bisa jadi yang naik itu 3 orang, tapi yang turun gak semuanya manusia. Kalau lo suka cerita ini, jangan lupa buat like dan subscribe ya, biar lo gak ketinggalan cerita horor lainnya seputar dunia pendakian, tempat angker, dan kisah-kisah mistis lokal yang jarang diangkat.
Dan kalau lo punya cerita horor sendiri, langsung kirim ke email yang ada di deskripsi. Bisa banget jadi konten selanjutnya.